Bab 6. Agama dan Teologi. Yang pertama, keberadaan dewa yang dikenal melalui persepsi. Dewa-dewa memang ada, karena wawasan kita tentang mereka adalah masalah persepsi yang jelas dan nyata. Berdasarkan teori pengetahuan Epikureanisme, semua pemikiran secara langsung atau tidak langsung memiliki perwujudan fisiknya di luar diri kita. Dan sebelum kita bisa memikirkan apapun, kita harus menerima informasi melalui organ indera atau secara langsung melalui aktivitas atom dari pikiran itu sendiri. Dalam kasus para dewa, Epikuros tidak mengklaim bahwa manusia memandangnya bukan sebagai benda fisik semata, tapi lebih kepada persepsi lapisan atau imaji kita akan para dewa telah disalurkan dari ruang antar bintang nan jauh, tempat mereka berada dan memengaruhi atom pikiran secara langsung. Karena itulah dia mengklaim pengetahuan kita akan para dewa adalah pengetahuan empiris, karena didasari dengan melihat. Epikuros menghasilkan pemikiran dalam terminologi imaji, dan banyak kata kerja yang digunakan untuk proses pikiran memiliki akar kata yang bermakna melihat. Materialisme seperti Epikureanisme tidak menjunjung entitas ilahiyah apapun meski harus mendapatkan cap ateisme. Alam adalah sistem abadi yang tidak diciptakan dan mampu mengolah dan merawat dirinya sendiri. Apa gunanya para dewa? Bukankah mereka terlalu banyak dan tidak berguna dalam sistem seperti itu? Sebuah sisa dari imajinasi manusia atau produk ketakutan dari anggapan populer? Terlepas dari kritik filosofis terhadap inklusivitas mereka dalam sistem materialisme, tetap ada satu fungsi yang terpenting dari para dewa. Fungsi ini bersifat etis. Para dewa adalah sosok kehidupan yang bajik. Keberadaan mereka adalah idealisme Epikureanisme tertinggi, ketenangan, kemerdekaan, kebahagiaan tanpa batas, semuanya terangkum dalam satu kata, ataraxia. Untuk seorang penganut Epikureanisme, mencapai ataraxia bukanlah peraih kebahagiaan sebagai manusia, melainkan imitatio Dei, menjadi seperti dewa. Motivasi di balik pencapaian kehidupan yang bahagia dapat dikatakan amat religius. Ini sebuah fakta yang seringkali dilupakan oleh para kritik Epikureanisme. Yang kedua, teologi Epikurus. Menggunakan kata teologi terkait Epikureanisme terasa seperti kontradiksi yang konyol. Tapi, sebagaimana yang telah ditekankan, Epikuros sendiri memiliki konsepsi yang tinggi mengenai dewa dan fungsi mereka dalam kehidupan. Kita tahu dari ahli biografinya, Diogenes Laertius, bahwa dia menulis tulisan tersendiri, On the Gods atau tentang Tuhan. Sayangnya karya tersebut hilang dan Lucretius juga tak sempat menyelesaikan puisinya On the Nature of Things atau kodrat segala hal, dengan buku ketujuh mengenai dewa-dewi, sebagaimana yang dia niatkan. Pengetahuan kita tentang teologi Epikuros hanya berupa gambaran secara garis besar dan tidak terlalu detail. Kodrat para dewa. Voltaire pernah berkata sinis bahwa Tuhan adalah manusia yang paling mulia. Tapi sebagaimana yang diketahui, para dewa klasik Yunani adalah proyeksi imajinasi manusia yang penuh celah. Para dewa-dewi itu mesum, senang pamer, penuh kebencian, senang berkelahi, pendendam, semuanya tergambarkan sebagai manusia super. Lain halnya dengan para dewa Epikuros. Para entitasnya sepenuhnya non-antropomorfik. Mereka tidak memiliki kerapuhan manusia dan suci, hingga tak bisa dikenali lagi. Mereka tidak turun ke bumi dan memiliki anak haram. Mereka pun tidak menghuni gunung Olympus demi memuaskan dendam pribadi dan berperang.
Epikuros menempatkan mereka di antara bintang-bintang, tempat mereka menjelma menjadi simbol ketenangan dan kedamaian. Asyik merenungi kesempurnaan mereka yang hakiki, serta tak bisa menerima persembahan manusia atau mendengarkan doa mereka. Setelah akal sehat yang berasal dari pikiran ilahiyah atau menurut Epikuros berhasil memahami kodrat segala benda, maka ketakutan dalam jiwa akan sirna. Dinding dunia akan runtuh dan aku melihat apa yang melintasi kekosongan. Para dewa yang suci adalah ciptaan, demikian pula kerajaan mereka. Angin tidak memengaruhi mereka, awan tidak akan bisa menghujani mereka dengan badai atau salju. Mereka pun tak akan membeku karena es, pun mereka tak akan menua. Langit tak berawan membentang di atas mereka, tersenyum dengan pancaran sinarnya. Alam menyediakan semua keinginan mereka, dan kedamaian pikiran mereka tak akan bisa terusik oleh apapun. Di tangan Epikuros, para dewa demikian tenang dan jauh, hingga bagi kita yang tidak menganut Epikurianisme, para entitas itu tak ubahnya keabstrakan tak berwajah. Hanya sebuah manifestasi tanpa tubuh atau bentuk. Dengan kata lain, proyeksi psikologis dari kebaikan yang menjadi tujuan para penganut aliran Epikurianisme. Dari beberapa paragraf kunci dalam tulisan Epikuros dan Lucretius, bisa disimpulkan beragam karakter pembentuk yang menggambarkan entitas tersebut. Karakter itu adalah sempurna, mandiri, diam, penuh renungan, seperti konsep penggerak yang tak digerakkan Aristoteles, yang secara kronologis telah mendahului mereka dalam hal ketuhanan filosofis. Kesempurnaan dan kemerdekaan mereka membuat mereka tak perlu melakukan apapun dari kegiatan dan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh para dewa, seperti penciptaan dan pemeliharaan dunia. Aktivitas yang kedua akan menjadi invasi atas privasi suci dan kedamaian sempurna mereka. Terlebih lagi amat berlawanan dengan kodrat sejati mereka. Para entitas tersebut atau secara logika mustahil menciptakan atau menunjukkan kepedulian di waktu tertentu, karena mereka tidak dapat bergerak dan berpartisipasi tanpa menjadi bertentangan dengan kodrat sejati mereka. Alasan keduanya adalah karena mereka sempurna, sehingga tidak membutuhkan apapun. Karena itulah merupakan sebuah penghinaan jika menganggap kendali alam atau contohnya benda langit ada di bawah para dewa, dan para penganut agama yang meyakininya akan menderita gangguan spiritual paling menyesakan dalam bentuk ketakutan tak rasional yang dihasilkan pandangan naif macam itu. Kita tidak boleh menganggap lintasan dan revolusi benda-benda langit, gerhana, terbit dan tenggelamnya mereka sebagai sesuatu yang dilakukan oleh sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan di saat yang sama bisa menikmati betapa terberkatinya dan abadinya mereka. Di satu sisi lainnya, kita juga tidak boleh berpikir bahwa benda-benda di langit yang sebenarnya merupakan kumpulan materi terbakar menikmati keilahiannya dan menciptakan semua fenomena sesuai kehendaknya. Sebaliknya, kita harus mempertahankan keluruhan para entitas ilahiyah dalam ekspresi yang kita gunakan untuk ide-ide tersebut, agar pandangan yang berseberangan dengan keluhuran entitas ilahiyah tidak berasal dari sini. Jika tidak, maka kontradiksi ini akan menghasilkan gangguan spiritual yang amat menyesakkan. Mereka yang sudah tahu bahwa para dewa tidak memedulikan manusia bisa saja mengagumi bagaimana suatu kejadian dapat terjadi, terutama kejadian di langit, dan mungkin mereka akan kembali bersandar kepada pandangan agama dengan mengakui keberadaan dewa-dewa sebagai penguasa alam dan dalam ketidaktahuan akan apa yang bisa dan yang tidak. Mereka mungkin akan mempercayai bahwa para dewa bersifat mahadaya, tidak memahami bagaimana kekuatan alam dibatasi oleh sesuatu yang terletak jauh di dalam. Jika kita tidak membuang pandangan tersebut dan berhenti berpikiran buruk tentang para dewa dan alien, berikut dengan ketenangan mereka, maka prasangka buruk terhadap entitas ilahiyah itu sendiri dapat merugikan kita. Bukan berarti kita bisa menghina keluhuran para dewa, atau bukan berarti mereka akan membalas dendam kepada kita.
Tapi pikiran kita akan membayangkan entitas yang tenang itu murka kepada kita. Lalu kita akan beribadah kepada mereka dengan hati yang tidak tenang, perasaan lemah dan tidak cukup damai untuk menerima mereka. Imaji yang mengalir dari raga suci mereka ke pikiran mereka. Dengan demikian, kemunduran pandangan ke agama kuno dengan alam semesta yang dikuasai dewa memiliki konsekuensi yang amat serius. Kemunduran tersebut memutus para penyembah dari imaji Tuhannya. Maksudnya adalah mengalienasi mereka dari komuni ilahiyah dan menjebloskan para pengikut naif ke dalam ketakutan primitif yang amat dihindari oleh Epikuros, yaitu ketakutan akan para dewa yang membalas dendam kepada manusia jahat dengan menimbulkan bencana alam, kekacauan politik dan siksa kematian serta neraka. Namun Epikuros bukanlah penista agama yang gegabah. Jika dia menyerang agama populer, maka itu dilakukan dengan alasan yang baik dan masuk akal, karena menghancurkan antarasia. Sebagai gantinya, dia mengusulkan agama baru yang secara etis mengemansipasi dan memajukan. Agama kontemplasi, bukan menyembah. Penyembahan biasa adalah hal yang absurd dan sia-sia. Para dewa tidak memerlukan pujian dan doa manusia, dan jika memang butuh, maka mereka tak akan menanggapinya. Tidaklah benar jika agama harus selalu diidentikan dengan patung, ibadah di setiap altar dewa, atau bersujud di tanah di hadapan kuil suci. Tidak pula dengan darah hewan persembahan dan sumpah kesetiaan. Agama sejati adalah kekuatan untuk merenungi alam dengan pikiran yang damai. Dunia ini tidak memiliki tujuan atau ateologi. Sebuah gagasan yang identik dengan agama tradisional adalah tujuan dari keberadaan dunia, baik sebagainya atau secara keseluruhan. Berdasarkan asumsi bahwa entitas ilahiyah yang cerdas dan penuh kasih perancang dan menciptakan kosmos, maka gagasan mengenai tujuan kosmik adalah pandangan yang paling wajar dan logis. Meski seringkali pandangan itu hanya untuk memuaskan tafsiran antroposentris yang sempit. Tapi karena Epikuros menolak asumsi ini dan justru meyakini bahwa dunia adalah kumpulan atom insidental, pandangan bahwa dunia tidak memiliki tujuan tertentu adalah hal yang paling sesuai dengan materialisme dan teologinya. Dia hanya meyakini bahwa mata, tangan, kaki, dan organ lainnya memiliki tujuan setelah terbentuk secara alamiah, bukan ada sejak dulu dan menjadi pembentuknya. Jika tujuan ada sebelumnya, maka tujuan pasti ada di alam atau di dalam pikiran para dewa. Tapi alam bukanlah pikiran kosmik. Alam adalah sistem atom tidak cerdas yang secara insidental menghasilkan pikiran. Jadi seperti yang kita ketahui, para dewa yang tidak bergerak dan pasif tak terlibat dalam rencana penciptaan dunia. Karena itulah mustahil jika Epikuros meyakini bahwa tujuan ada sebelum penciptaan atau bahwa alam memiliki tujuan. Bagaimana bisa para dewa memahami penciptaan dan umat manusia, lalu mereka menyadari apa yang ingin mereka lakukan? Atau bagaimana bisa mereka menyadari kekuasaan dari raga mereka dan apa yang bisa mereka ciptakan dengan menukar posisi ciptaan mereka, jika bukan alam sendiri yang mencontohkannya? Dalam paragraf berikut ini, Lucretius menyatakan argumen yang menentang tujuan atau teologi dalam bentuk yang berbeda dan lebih lemah. Dia mengklaim tanpa bukti bahwa fungsi tubuh atau contohnya melihat, bicara, dan mendengar berkembang lebih lama dari organ yang terlibat atau mata, lidah, telinga, sehingga kegunaan atau fungsi tubuh tidak bisa menentukan pembentukan alamiah organ. Argumentasi bersifat empiris, tapi karena tidak ada bukti, argumen ini lemah dan tidak meyakinkan. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran bahwa mata kita diciptakan karena ada kemungkinan kita butuh melihat, atau pemikiran ekstrim mengapa betis dan paha disatukan dalam satu kaki dan bisa menekuk, karena ada kemungkinan manusia akan melangkah maju, atau tangan yang diciptakan karena ada kemungkinan manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh-contoh seperti itu memiliki dasar yang absurd dan justru merupakan kemunduran,
karena tak mungkin tubuh kita diciptakan karena kita mungkin akan menggunakannya. Justru sebaliknya, yang sudah ada mendahului kegunaannya. Penglihatan tidak akan ada tanpa mata. Kata-kata tak akan bisa diucapkan kecuali lidah diciptakan. Terciptanya lidah jauh mendahului tutur, dan telinga diciptakan jauh lebih dulu sebelum suara bisa didengar. Karena itulah perkembangan organ-organ itu tidak bergantung pada penalaran mengenai kegunaannya. Semua itu dibentuk terlebih dulu dan baru memiliki konsepsi kegunaannya, dan prinsip dasar kategori ini adalah indera dan organ tubuh. Yang ketiga, serangan terhadap agama populer. Tantum religio potuit suader malorum, atau sedemikian jauh dampak buruk agama kepada manusia. Kritisisme terhadap agama populer Yunani ditemukan di seluruh dokumen aliran Epikureanisme yang masih ada, dan kritik ditujukan kepada satu kekurangan, yaitu ketakutan yang bisa menghancurkan antarasia atau kebahagiaan sejati. Tidak seharusnya keyakinan tradisional Yunani boleh menghalangi kesejahteraan manusia. Bahasa kritik dan surat untuk Herodotus dan surat untuk Monoseus moderat dan terkendali, tapi penulis surat untuk Phitocles, atau mungkin bukan Epikuros sendiri, sering melakukan propaganda dan mengkritik para penganut mitologi, penganut astrologi, dan lainnya. Saat pembahasan mencapai tradisi yang direpresentasikan Lucretius pada abad pertama sebelum Masehi, bahasa kritik menjadi semakin tajam. Tentu saja itu diperkuat oleh bentuknya sebagai puisi dan oleh fakta bahwa Epikuros telah menjadi pahlawan kebudayaan, penyelamat umat dan makhluk fana pertama yang mengangkat manusia dari penghinaan agama dan menuju kebenaran. Saat manusia bersujud dan menanggung beban dari agama yang menghunjam mereka, menatap mereka penuh hina, Epikuros adalah yang pertama kali berani menentang semua itu. Kutukan, petir, atau ancaman bencana tidak membuatnya bergeming. Dia justru semakin berani untuk mengurai misteri alam, sehingga kekuatan pikirannya menang dan dia berhasil menepis keduniawian dan menggapai kosmos secara spiritual. Setelah menjadi pemenangnya, dia memberitahu kita apa yang bisa dan tidak bisa melampaui kekuatan alam, serta batasnya yang menghalanginya. Dengan demikian, agama tidaklah lebih tinggi dari kita, dan kemenangan Epikuros membawa kita ke langit. Mungkin kalian takut bahwa kalian sedang diajak untuk sebuah ritual sesat untuk menyebarkan kejahatan. Justru sebaliknya, seringkali justru agama yang menimbulkan kejahatan dan kehinaan. Ingatlah bagaimana di Aulis, para orang terhormat, para kapten dari Yunani, justru secara brutal menodai altar Diana, si perawan dengan darah Ipigenia. Pita yang tersemat di rambutnya menjuntai dari kedua pipinya, dan ayahnya yang berduka berdiri menghadap altar. Seiring dia memandang para pelayan di sekitarnya menyarungi senjata mereka, dan rakyat di desanya menangis saat melihatnya. Dia menjadi ketakutan dan jatuh berlutut. Dia gadis yang tidak bahagia karena nasibnya menjadi putri Raja Agamemnon. Dia dibesarkan oleh tangan-tangan pria dan dibawa paksa menuju altar, bukan dengan iringan terompet himen untuk ritual pernikahan, tapi sebagai persembahan atas penebusan dosa ayahnya yang jahat. Dan semua itu hanya demi tentara Yunani bisa berangkat berperang. Sungguh buruk pengaruh agama. Kematian dan neraka. Kita sudah melihat di bagian teks berhubungan lain bahwa kematian adalah sebuah kata dan bukan pengalaman yang mungkin dijalani. Penguraian dan penyebaran atom-atom jiwa di saat kematian menghalangi segala sensasi masa depan sekaligus kehidupan, dan di waktu yang bersamaan membatalkan prospek adanya suatu keberadaan yang mengerikan pasca kematian. Dua musuh dan fobia terbesar manusia tidak lagi dianggap penting oleh teori atom, sungguh tindakan paling manusiawi oleh filsafat apapun.
materialistik, atau yang lainnya. Jika manusia mungkin akan sengsara dan kesakitan di masa depan, dia pastinya ada pada saat itu. Jika kejahatan akan melanda dirinya. Karena kematian mengakhiri kehidupan dan membatalkan keberadaan semua orang yang mungkin mengalami penderitaan tersebut. Kita bisa menyiratkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam kematian. Dan kita tak mungkin sengsara jika kita tak ada. Bahkan begitu kematian yang tidak mengenal kematian telah mengakhiri keberadaan fana kita. Hal itu sama saja kita sama sekali tidak pernah terlahir ke dunia. Khotbah oleh penganut Epikureanisme modern tentang kejahatan agama. Agama biasanya dianggap sebagai kata yang baik, terutama oleh sebagian besar penduduk Amerika kelas menengah yang mengalami masa perang dingin antara kapitalis Kristiani Amerika dan komunisme Rusia ateis. Namun bagi mayoritas penganut materialisme, Marxis atau non-Marxis, agama adalah sesuatu yang jahat. Bagi aliran Marxis, agama berarti eksploitasi kaum yang miskin, golongan pekerja, kaum proletar yang diiming-imingi imbalan langit dari institusi haus, kuasa, dan uang. Mereka diharuskan membayar upeti yang mencekik. Bagi penganut materialisme era Victoria seperti Huxley, anjing Darwin, agama berarti ketidaktahuan dan kekelaman abad pertengahan yang berusaha menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan yang menandai cerahnya masa depan. Bagi Epikuros, Lucretius, dan penganut Epikureanisme baik lainnya, agama berarti serangkaian keyakinan kuno yang menghasilkan ketakutan tak berdasar dan menghancurkan kebahagiaan manusia, sehingga harus dilawan dengan ilmu pengetahuan baru yang bernama atomisme. Perlawanan terhadap agama populer yang amat dibenci oleh seluruh penganut materialisme masih jauh dari kemenangan. Bahkan di negara Rusia yang secara resmi ateis, tempat gereja ortodoks masih terus berkembang. Karena sebagian besar dari kita masih menerima agama sebagai kata yang baik dan dampak dari agama juga dianggap masih baik. Akan lebih baik jika pandangan Epikureanisme diwujudkan dengan kata-kata yang juga modern. Lalu bayangkan, ada seseorang yang berani berkhotbah tentang kejahatan agama. Maka orang itu bisa mengutip kalimat terkenal dalam tulisan Lucretius. Sedemikian buruk pengaruh dari agama. Dan melanjutkannya dengan kata-kata ini. Setelah 20 abad berlalu sejak Lucretius menulis, buku yang melemahkan agama terpopuler semakin membesar dan semakin sulit diterima. Terlebih lagi, bukti tersebut ada di seluruh dunia, tak seperti sebelumnya. Dimanapun tempatnya, agama populer selalu memundurkan, membebani negara, dan merupakan kemunduran teknologi dan kebahagiaan manusia. Agama seperti itu adalah sarang ketidaktahuan, kosmologi zaman perunggu, harapan yang fana, dan moralitas yang absurd. Mitosnya yang tidak ilmiah diolah sedemikian rupa hingga menjadi kebenaran yang diwahyukan. Agama terus menghambat perkembangan pengetahuan dan perubahan sosial yang seharusnya dibawa ilmu tersebut. Agama telah menakut-nakuti manusia dengan perasaan bersalah dan ketakutan akan hukuman neraka di tangan dewa yang baik. Agama menekankan kepercayaan moral yang tidak berhubungan dengan kodrat manusia, seperti anjuran kasih sayang dan persaudaraan antar sesama. Tapi justru yang tercipta adalah kemunafikan, kesombongan, fanatisme, egoisme, perpecahan, dan kekerasan antar umat manusia. Coba perhatikan India dengan 7 aliran agamanya. Betapa religiusnya sekaligus kacaunya negara itu. Andai tak ada bukti selain India, bukti keburukan agama masih jelas. Seperti yang terjadi pada tahun 1948, kala ratusan ribu Muslim dan Hindu saling membunuh saat imigrasi besar-besaran sepeninggal pemerintahan Inggris dan negara menjadi terbagi dua. Setelah 3.000 tahun evolusi sosial, sistem kasta masih berlaku dan semakin mencekik.
Keberhasilan Gandhi dalam membawa perubahan pada sistem kasta tidaklah terlalu berpengaruh, hanya tertulis dan tidak ditegakkan. Berapa banyak Gandhi yang bisa mengubah India? Mereka yang menggantungkan kepercayaan kepada orang suci atau kepada evolusi sosial mungkin sia-sia saja menunggu. Apakah saya berhak mengatakan bahwa India mungkin membutuhkan komunisme ateis radikal untuk memusnahkan kereligiusannya yang merusak? Pendidikan dan industrialisasi akan terus mengubah masyarakat India sedikit demi sedikit. Tapi selama penyakit buruk yang ditimbulkan agama populer tetap mewabah, maka situasi fundamental India tidak akan pernah berubah. Atau satu kasus lagi, yaitu negara-negara Muslim di timur dekat dan negara-negara Republik Katolik Amerika Selatan. Pada kedua area terdapat kebudayaan stagnan dan kaku yang berakar dari agama, juga tidak progresif dan kelam. Pada kedua area, kebudayaan di sana dipenuhi eksploitasi oleh oligarki yang feodal, dan mereka gencar menganjurkan agama populer dengan harapan masyarakat akan terus menerima kemiskinan dan ketidaktahuan mereka secara mentah-mentah dan menganggapnya sebagai takdir Tuhan. Catatan sejarah gereja Roma di Amerika Selatan memang jarang, tapi bukan berarti semuanya berbeda. Di sepanjang sejarahnya, Katolik selalu berpusat pada kekuasaan dan pengagungan diri, bukan pada kemanusiaan dan humanitarianisme. Dengan populasinya yang amat banyak di seluruh dunia, Katolik secara dogmatis masih syarat nuansa politik. Tak ada tindakan tanpa kepentingan. Kesejahteraan manusia harus sesuai dengan hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan dan dilaksanakan oleh gereja. Para tetua di Vatikan tidak menghasilkan keturunan, tapi mereka enggan turun langsung ke masyarakat di Napoli, Roma, Bordeaux, dan Santiago. Mereka berkeras bertahan dengan ketidaktahuan yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Gereja-gereja Kristen mengalami kegagalan mendidik juga mengubah. Dan dalam hal ini, aliran Protestan sama buruknya dengan agama lain. Apakah pernah ada khotbah di mimbar tentang isu terkini, kedamaian, integrasi rasial, antisemitisme, dan ledakan populasi? Masalah-masalah tersebut dianggap kontroversial, dan yang terus digaungkan setiap hari Minggu hanyalah ceramah klise tentang moralitas dan keselamatan. Di mana persatuan Kristen untuk kedamaian? Seharusnya ada sejumlah besar dan amat kuat, karena kita di bawah ancaman perang nuklir alih-alih bahaya api neraka. Seharusnya atas nama Kristus, satu-satunya solusi dari agama Kristen atas perang dingin adalah persatuan dunia dan dihentikannya genjatan senjata. Tapi apa yang kita dengar? Hanya khotbah klise bernapaskan Kristiani yang apatis dan terlalu nyaman. Hanya itu. Ada satu aspek lain dari agama populer yang terus menyulitkan para pengamatnya, baik di dalam atau di luar gereja. Hal tersebut adalah kelonggaran moral, kefanatikan, prasangka yang mengakar, dan ketidakpekaan yang seringkali dibarengi dengan keanggotaan gereja. Saya tidak yakin ada hubungan kausal dalam semua kasus tersebut, tapi setidaknya jelas bahwa agama tak berperan apapun dalam memperbaiki kekurangan tersebut. Argumen berulang bahwa manusia membutuhkan agama untuk menjamin nilai moral tampaknya sering dijadikan bukti. Dampak etis agama tampaknya tidak terlihat dalam semua kasus itu. Adat masyarakatlah yang membentuk kebiasaan mereka, dan berdasarkan sejarah, agama menyesuaikan dengan adat tersebut. Karena itulah bisa saja penganut Katolik yang taat berbuat dosa sepanjang minggu, bahkan main film porno selama mereka bisa melakukan pengakuan dosa kapan saja. Atau seorang penganut Protestan yang merupakan tetua di gereja bisa saja melakukan penipuan dalam bisnisnya. Lalu mungkin saja seorang wanita tua yang rajin ke gereja selama 40 tahun ternyata antisemitik dan anti kulit hitam. Seberapa banyak saudara Kristen kita yang menyayangi musuhnya, orang-orang Rusia? Berapa banyak di antara mereka yang bersedia ikut perang suci dengan Rusia sekarang demi bisa menghapus komunisme selamanya? Negara Kristen mana yang menjatuhkan 2 bom atom pertama?
Jika bukan karena ini bangsa kita sendiri, kita pasti sudah menyebutnya sesat dan barbar. Tanpa bermaksud terlalu berprasangka, saya rasa bisa dikatakan bahwa beberapa orang yang meninggalkan gereja atau menolak agama institusi lainnya seringkali menunjukkan keyakinan dan sikap etika yang lebih baik dari mereka yang masih menganutnya. Intinya adalah dengan ketidakberdayaan dalam mengubah masyarakat, agama terbawa ke adat dan kebiasaan yang ada, hingga justru tanpa sengaja semakin menguatkan keburukan. Dalam banyak kasus, seorang bisa maju secara moral hanya dengan meninggalkan sistem agama yang impoten dan kelompok penganutnya yang menelannya mentah-mentah. Pernyataan ini tidak disangkal oleh segelintir manusia yang merupakan panutan Kristiani sejati dan pantas mendapatkan penghormatan tertinggi. Orang-orang itulah yang menyelamatkan apa yang sebelumnya gagal diselamatkan. Mereka yang duduk di surga akan tertawa, dia akan terkekeh melihatnya. Atau seperti yang dikatakan Lucretius, para dewa hanya mengurus diri mereka sendiri, tidak mau ikut campur dengan kekacauan yang timbul dari agama suci umat manusia. Para dewa Epikureanisme adalah penghuni Olympus sejati, tidak pernah terlibat pertikaian. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan nasib umat manusia? Beberapa jawaban Lucretius masih berlaku hingga kini. Untuk mengetahui penyebab segala sesuatu dan mengetahui bahwa suatu hal bersifat alamiah, bukan supernatural, ini adalah tanda pikiran yang bebas. Bebas dari ketidaktahuan, tahayul, dan ketergantungan kepada agama. Agama tak menjelaskan apapun selain mitos dan simbol. Agama tidak memberitahu kita tentang kausalitas. Agama tidak membantu kita mengendalikan penyakit dan kemiskinan, tapi hanya menyuruh kita makluminya sebagai takdir Tuhan. Agama tidak mengedepankan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di bumi, tapi justru menyatakan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati manusia baru ada setelah kematian. Mengetahui penyebab segala sesuatu dan mengetahui bahwa suatu hal bersifat alamiah adalah inti dari ceramah Lucretius, dan secara esensial merupakan sesuatu yang kita sebut sebagai pengetahuan ilmiah di masa sekarang. Sikap Lucretius terhadap pengetahuan seperti itu cenderung mengidolakan, sementara sikap kita pada abad ke-20 harus waspada dan berhati-hati. Ilmu pengetahuan tidak baik juga tidak jahat, secara etika ia netral. Ilmu pengetahuan hanyalah alat untuk sebuah tujuan di luar ilmu pengetahuan itu sendiri. Tujuan yang diwujudkan ilmu pengetahuan didasari keinginan manusia yang berbentuk rasional dan irasional, manusiawi dan barbar. Jika ingin mengendalikan kemiskinan dan wabah, ilmu pengetahuan bisa memberi jalan keluarnya. Jika kita ingin umat manusia musnah, ilmu pengetahuan juga bisa memberi jalan keluarnya. Ilmu pengetahuan tidak memiliki kesadaran moral, tidak ada ajaran mengenai baik dan buruk di sana. Ilmu pengetahuan juga bukan penyembuh penyakit manusia sebagaimana yang diyakini Lucretius. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Bahkan tidak ada penyembuh untuk umat manusia. Sejarah panjang agama jelas menunjukkan bahwa agama membawa lebih banyak pengaruh buruk ketimbang baik. Sejarah ilmu pengetahuan yang lebih pendek menunjukkan bahwa nilainya ambigu, terutama saat ini. Di mana-mana orang meneriakan, mari kita kembali ke agama, dan itu adalah sikap kekanakan, sebuah upaya melarikan diri dari permasalahan dunia saat ini. Harapan kita sekarang 20 abad setelah Lucretius masih pengetahuan ilmiah, tapi memang itu harapan yang sulit. Keempat, Epikureanisme sebagai agama sekuler. Pemujaan Epikuros. Sebuah filsafat yang mencoba menentang agama harus memberikan ganti yang setara dengan muatan intelektual sekaligus nilai kasih yang memberikan keyakinan atau kepercayaan yang dinamis, tapi juga tidak memaksa. Dalam Epikureanisme, pandangan tradisional bahwa dunia diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan tak hanya dianggap sebagai sesuatu yang absurd, tapi juga digantikan dengan sistem baru ilmu pengetahuan yang bernama atomisme. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan sejarah aliran ini, itu saja tidak cukup.
Beragam nilai religius mulai tumbuh di sekitar penganut dan tulisan Epikureanisme pada masa Lucretius, yaitu 200 tahun setelah kematian pendirinya, dan mungkin sudah lebih lama lagi terjadi. Sanjungan para penyair Latin terhadap Epikuros langsung terasa berlebihan saat mendengarnya pertama kali. Namun tidak semua pujian emosional tersebut bisa dianggap sekedar sebagai retorika Roma. Sebagian besar di antaranya adalah ekspresi religius tulus yang ditunjukkan kepada tokoh terkemuka Yunani yang berhenti mendewakan dewa dan membawa manusia menuju kehidupan yang berbahagia. Elemen perasaan yang dibutuhkan untuk menjadikan pandangan atau ideologi apapun terasa lebih personal, elemen yang kurang terasa dalam atomisme, dengan batasan ilmiah yang jelas dan abstraksi mengabur akan para dewa. Di sini dilengkapi oleh seorang Yunani dan tulisannya. Orang ini telah dianggap sebagai orang suci. Kepada engkau yang pertama kali memancarkan sinar di tengah kegelapan panjang dan membawa kebaikan dalam hidup, izinkan aku mengikutimu. Wahai Epikuros, orang suci dari Yunani, dan izinkan aku mengikuti jejak langkah yang kau tinggalkan. Bukan karena aku ingin mengunggulimu, tapi karena aku ingin sekali meneladan dirimu. Apakah bisa burung layang-layang menyaingi burung angsa? Bisakah anak kambing dengan tubuhnya yang masih rapuh menyaingi kuda balap? Engkau adalah ayah kami, engkau mencontohkan sikap seorang ayah, wahai engkau yang memahami alam. Sebagaimana lebah yang menyerap nektar bunga, kami menikmati tulisan-tulisan emasmu, demikian cemerlang hingga terasa abadi. Setelah akal sehat yang berasal dari pikiran ilahiyahmu berhasil memahami kodrat segala benda, maka ketakutan dalam jiwa akan sirna. Dinding dunia akan runtuh dan aku melihat apa yang melintasi kekosongan. Para dewa yang suci adalah ciptaan, demikian pula kerajaan mereka. Dalam semua itu tidak ada neraka, tapi bumi pun tak menghalangi apapun yang melewati ruang kosong di bawahnya. Dalam kebahagiaan spiritual kekaguman yang membuatku gemetar ini, alam termanifestasi dengan kekuatanmu. Kau membuatnya menjadi jelas dan nyata di setiap bagiannya. Epikureanisme sebagai terapi spiritual. Epikuros dan Lucretius sama-sama berpendapat bahwa penyakit spiritual manusia disebabkan oleh nilai amoral yang mereka kejar-kejar, atau uang, kekuasaan, dan jabatan, dan ketidaktahuan mereka akan cara kerja alam berikut tujuan etis yang ditetapkan olehnya, yakni kehidupan sederhana yang terbebas dari derita jasmani dan rohani. Karena kegelisahan dan ketakutan manusia selalu ada kapanpun dan dimanapun, Epikuros menganggap keduanya adalah gejala penyakit spiritual yang membutuhkan terapi universal. Seperti tokoh Yunani lainnya, atau masa pra-Freud, dia amat mempercayai nalar. Nalar dapat membersihkan ketidaktahuan barbar manusia akan dunia, sehingga memajukannya dari ketakutan akan tahayul dan akhirat. Nalar juga bisa menyucikan hasrat irasional dengan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada mekanisme dasar kebahagiaan dan penderitaan. Signifikansi Epikureanisme pada masa Lucretius terwujud sebagai kultus yang mengobati. Epikuros pun telah menjadi penyembah batin yang mengajarkan para penganutnya cara meniru keberkatan ideal yang ilahiyah melalui dua jalan, katarsis moral dan pemahaman akan pengetahuan. Para mahasiswa harus memperhatikan bagian yang mengekspresikan nuansa kultus dari paragraf berikut ini. Contohnya, yang pertama, perbandingan manusia dengan wadah rusak nan baru yang menodai apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua, pembersihan dari wadah ini dengan sabda kebenaran. Yang ketiga, jalan kecil menuju penyelamatan etika. Dan keempat, teror kegelapan dalam pikiran, sebagai gambaran kondisi spiritual manusia pada umumnya. Jika hati tidak disucikan, betapa berat cobaan yang kita akibatkan sendiri, meski kita tidak berniat demikian. Betapa hasrat buta dan ketakutan mendera manusia. Betapa kesombongan, nafsu, rasa tidak tahu malu, senang pamer, dan kemalasan telah mengacaukan manusia.
Dengan demikian, dia yang memusnahkan semua itu dari hati kita dengan kata-kata, alih-alih dengan senjata. Bukankah dia pantas kita setarakan dengan para dewa? Dia atau Epikuros melihat betapa manusia sudah memiliki apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Betapa terjaminnya mereka, betapa banyak di antara mereka yang sudah kaya, memiliki privilege, reputasi, atau memiliki nama yang kelak berguna untuk keturunannya. Namun diam-diam hati mereka tetap berkecamuk. Tanpa mereka sadari, mereka merusak diri, mengekspresikan kekacauan hati dengan kebencian yang kasar. Epikuros pun akhirnya mengerti bahwa raga manusia itu sendiri yang menciptakan kejahatan, dan semua yang merasuk ke dalamnya termasuk hal-hal baik, menjadi rusak karena ketidaksempurnaan raga itu sendiri. Menurutnya ini disebabkan raga manusia yang bersifat rusak dan rapuh hingga tidak bisa diisi lagi. Alasan lainnya adalah raga manusia dinodai oleh semua yang diserap olehnya. Kemudian dia membersihkan hati kita dengan sabda kebenaran. Dia menentukan batas untuk keinginan dan ketakutan kita. Dia menunjukkan kita kebaikan tertinggi yang harus kita kejar dan menunjukkan jalan kecil yang harus kita ikuti. Dia mengungkap betapa keburukan selalu ada dalam tindakan manusia di mana saja dengan bentuk yang beragam. Dia mengungkap betapa semua itu bisa saja karena kebetulan terjadi atau dengan kuasa alam atau karena alam mampu mengatur segalanya. Dan cara terbaik untuk menghadapinya. Dia juga menunjukkan bahwa kepedihan dan penderitaan dalam manusia dimulai oleh mereka sendiri. Sebagaimana anak kecil yang kebingungan dalam gelap dan takut kepada apa saja. Seringkali kala terang kita takut akan sesuatu yang tak lebih dari prasangka dan ketakutan anak kecil dalam gelap. Ketakutan yang gelap dalam pikiran ini harus dihapuskan, bukan dengan sinar matahari atau terangnya siang, tapi dengan pengamatan dan penalaran terhadap alam.